Selamat petang, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan sebentar lagi masuk dalam kebaktian matahari terbenam. Untuk itu saya mohon kesediaannya untuk bisa mengecek handphonenya apakah sudah dimatikan, sehingga nanti tidak mengganggu jalannya kebaktian kita. Terima kasih. Mari kita mulai kebaktian ini dengan memuji Tuhan. Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya. Semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Amin. Mari kita bersatu teduh. Dengarlah firman Tuhan dari Mazmur 149 ayat yang pertama. Haleluya, nyanyikanlah untuk Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Amin. Saat teduh selesai. Mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan kita dengan pujian yang pertama, pujian nomor 26, Mulia untuk Allah. Pujian nomor 26, Mulia untuk Allah. Mulia untuk Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kaum berdosa. Dia rela disalib untuk manusia. Terbukalah pintu selamat untukku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antara putranya. Naplah penebusan mulia untuknya. Darah putranya jadi penebusan, itu janjinya untuk yang percaya. Dan dosaku betapapun besarnya, Ia menghapus dan membasuh semuanya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antara putranya. Naplah penebusan mulia untuknya. Ia mengajarkanku kebenarannya. Sungguh senangku di dalam putranya. Amat suka
sukacita tiada bandingnya ketika aku melihat wajahnya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antara putranya. Genaplah penebusan mulia untuknya. Mari kita tetap berdiri dan kita masuk dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di atas kerajaan surga, terpujilah namamu ya Bapa di atas seluruh bumi. Karena Engkau bukan hanya pencipta kami, tapi Engkau telah menyelamatkan kami di dalam melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa, sebagai anak-anak-Mu, Engkau telah mengumpulkan kami di hari Sabat ini untuk datang memuji, menyembah-Mu di rumah kudus-Mu ini. Kami ingin menyerahkan setiap hal yang akan kami lakukan hari ini, segala item dari penyembahan kami hari ini kiranya berkenan di hadapan-Mu. Kami mohon Kau memberkati mulai dari puji-pujian kami, pembacaan firman-Mu, bahkan persembahan dan khotbah baik untuk dewasa maupun anak-anak, kiranya semua bisa memuliakan nama-Mu. Dan kami mohon Bapa, Engkau mengampuni dosa pelanggaran kami, sehingga saat kami menghadap tahta-Mu, kami bisa datang dengan tangan yang bersih dan hati yang suci. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami yang berbunyi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Hormat diberi untuk Bapa, Putra dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Amin. Saudara-saudari dipersilakan untuk duduk kembali. Untuk bacaan bertanggapan kita pada malam hari ini, kita akan membuka dari 2 Korintus pasal yang ketiga. 2 Korintus pasal yang ketiga kita akan baca secara bertanggapan dari ayat 1 sampai ke 18. Dengan 3 ayat terakhir kita bisa baca bersama-sama. 2 Korintus pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai dengan 18. Di 3 ayat terakhir kita akan baca bersama-sama. Saya akan mulai dengan ayat yang pertama. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 1 sampai 18. Saya akan mulai. Adakah kami mulai lagi memuji diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami
ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Ya, karena besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab roh yang hukumnya tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapinya. Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka sama-sama. Tetapi apabila hati mereka balik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil darinya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dengan kemuliaan yang semakin besar. Amin. Kita bersyukur atas pembacaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita yang membaca, merenungkan, melakukan, dan mewartakan firman-Nya. Kita akan respon firman Tuhan dengan pujian nomor 222, Ku percaya pada Yesus. Pujian nomor 222. Ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang bakal. Ku bersandarkan janji-Nya, turut sabda yang mulia. Yesus, Yesus, ku percaya, selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Ku percaya pada Yesus
darahnya dicurahkan hanya oleh karena iman. Jantungku disucikan. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Ku percaya pada Yesus, rela sangkal diriku, hanya mendapatkan Yesus, bahagialah imanku. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Selanjutnya kita akan menghafalkan ayat hafalan kita pada malam hari ini yang terdapat di buletin gereja. 2 Korintus pasal 3 ayat 9 kita hafalkan sebanyak 3 kali. Kita akan mulai 1, 2, 3. 2 Korintus pasal 3 ayat 9. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Satu, dua, tiga. 2 Korintus pasal 3 ayat 9. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Untuk terakhir kalinya 1, 2, 3. 2 Korintus pasal 3 ayat 9. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Amin. Kita bersyukur untuk ayat hafalan kita. Jadwal pelayanan bisa dilihat di buletin, kiranya kita bisa mempersiapkan dengan baik. Lalu perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan akan diadakan minggu yang akan datang. Saudara-saudari yang sudah dibaptis, dewasa atau reafirmasi iman bisa mempersiapkan diri untuk menyambut perjamuan Tuhan. Selanjutnya kita akan menyembah Tuhan dalam persembahan kita. Yang akan membawakan kantong persembahan hari ini adalah saudari Lucy. Kita akan memuji Tuhan 384. Turunkan hujan berkat-Mu. Pujian 384. Kita akan menyanyikan bait 1, 3, dan 4. Hujan berkat-Mu, kebangunan Roh Kudus, ini janjinya kasih-Mu yang sejukkan jantungku. Hujan berkat-Mu, turun hujan berkat-Mu, tetesan berkat-Ku terima. Hujan
hujan berkat-Ku rindu. Bait yang ketiga, turunkan hujan berkat-Mu, janji-Mu pun genaplah, firman-Mu yang sungguh indah menyegarkan jantungku. Hujan berkat-Mu, turun hujan berkat-Mu, tetesan berkat-Ku terima, hujan berkat-Ku rindu. Turunkan hujan berkat-Mu, turunkanlah Roh Kudus, Ku tinggalkan semua dosa, pada Tuhan berserah. Hujan berkat-Mu, turun hujan berkat-Mu, tetesan berkat-Ku terima, hujan berkat-Ku rindu. Mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan. Doksologi. Puji Allah, sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi mari kita berdoa untuk doa persembahan. Bapa kami yang ada di atas kerajaan surga, kami sekali lagi bersyukur untuk kebaikan-Mu menyertai kebaktian kami sampai saat ini. Kami ingin saat ini menyerahkan persembahan kami di hadapan-Mu. Kiranya Engkau yang melayakkan persembahan kami dan menggunakan persembahan kami sesuai dengan rencana-Mu untuk memperluas dan memperlebar kerajaan-Mu. Kiranya Engkau juga memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberikan dengan sukacita, dan khususnya anak-anak yang dari mana mereka dapat uang untuk persembahan, kiranya Engkau berkati juga orang tua mereka. Kami juga berdoa, kiranya Engkau yang menyiapkan setiap kami saat kami akan belajar firman-Mu. Untuk anak-anak maupun yang dewasa, kami bisa pulang dengan penuh dengan firman-Mu. Kami bersyukur dan berdoa dan mohon ampun atas dosa pelanggaran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak bisa menuju ruang sekolah minggu. Saudara-saudari dipersilakan duduk kembali. Dan kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Gembala Sidang Pendeta Peter Yoksan dengan tema pelayanan, kemuliaan, dan kebenaran. Pada hambanya dipersilakan. Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat malam. Kita membaca kembali pasal 3 2 Korintus ayat 9 sampai 11 bersama-sama. 3, 2, 1. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan,
betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami datang memohon rahmat-Mu, anugerah-Mu, supaya Roh-Mu menolong kami untuk belajar firman-Mu. Berikan kami juga kekuatan untuk menjadi pelaksana dan juga pewarta firman-Mu, supaya nama-Mu, nama Putra-Mu dan Roh Kudus dimuliakan, ditinggikan. Kami sadar kami terbatas, karena itu tolonglah kami, ampuni dosa kami, dengarkan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih dan berdoa. Amin. Nah, sudah kita pelajari bersama bahwa 2 Korintus mulai dari pasal 2 ayat 14 sampai pasal 7 itu mencatat tentang pelayanan perjanjian baru. Nah, kata pelayanan itu kata yang penting ya di dalam Alkitab. Karena semboyan gereja Kalvari itu bahwa Tuhan Yesus itu datang, Putra Manusia datang bukan untuk dilayani, ya, melainkan untuk melayani, bahkan ya, memberikan nyawanya untuk menebus dosa banyak orang. Mari kita review kembali karena 25 ya kategori dari pelayanan perjanjian baru. 25. Jadi kalau kita mengingatnya ya, maka kita akan mendapatkan berkat ya dari Tuhan. Yang kelompok pertama, 5 pertama ya, itu disebut satu, selalu menang dalam Kristus. Itu yang pertama ya. Yang kedua, pelayanan perjanjian baru itu menyelamatkan jiwa ya, orang yang berdosa sehingga percaya Yesus. Yang ketiga, pelayanan yang tulus dan jujur. Yang keempat, pelayanan yang dipuji oleh Tuhan. Kemudian yang kelima, yang tadi dibaca, pelayanan perjanjian baru ya, sebagai judul dari pasal 3. Kalau kita lihat ya, pasal 3 judulnya dalam bahasa Indonesia, pelayanan-pelayanan perjanjian baru. Kemudian yang keenam, pelayanan kemuliaan dan ya, pembenaran yang tadi kita sudah baca di ayat 9. Kemudian yang ketujuh, pelayanan pengharapan, terang dan kebebasan. Yang kedelapan, pelayanan transformasi yang terus menerus. 9, pelayanan yang jujur. 10, pelayanan yang tidak mementingkan diri sendiri. Kelompok ketiga, 5 yang ketiga. 11, pelayanan yang penuh kuasa. 12, pelayanan penuh penderitaan. 13, pelayanan yang berani dan setia. 14, pelayanan untuk hal-hal yang kekal. 15, pelayanan yang penuh keyakinan akan masa depan. Kemudian 5 yang keempat, 16, pelayanan yang tekun untuk menyenangkan Tuhan. 17, pelayanan pendamaian. 18, pelayanan yang memohon kepada mereka yang sedang dilayani. 19, pelayanan yang tidak bercacat bahkan tahan uji. Kemudian yang ke-20, pelayanan yang manusiawi dan penuh belas kasihan. Nah, kemudian yang sangat terkenal juga di 2 Korintus ini, yaitu di pasal 6 sampai pasal 7 ayat yang 1, itu kelompok kelima, pelayanan yang ke-21 yang disebut pelayanan yang bersifat pemisahan Alkitabiah ataupun biblical separation. Ini yang menjadi ciri khas ya gereja Alkitab Presbyterian. Kemudian yang ke-22, pelayanan yang bersih. 23, pelayanan manusia yang mendambakan persekutuan. 24, pelayanan manusia yang tunduk kepada ketakutan dan keputusasaan manusia. Yang ke-25, pelayanan manusia dengan emosi dan perasaan yang biasa. Nah, kata melayani itu sebenarnya dipakai di perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, untuk perjanjian lama, kalau kita lihat pelayanan dan pelayan itu ada kaitannya. Karena pelayanan-pelayanan di perjanjian lama sudah dideskripsikan di dalam kitab Tauratnya Musa. Dalam kitab Keluaran, kitab Imamat, Bilangan,
itu sudah dicantumkan bagaimana Allah itu harus dilayani di dalam pelayanan. Nah, pelayanan di dalam kitab Taurat itu begitu canggih dibandingkan para penyembah berhala. Ya, para penyembah berhala kalau kamu lihat mereka ambil dupa, kemudian menghadap langit, sembah-sembah begitu saja. Sangat-sangat sederhana. Tetapi kalau kita baca ya dalam kitab Taurat, pelayanannya itu begitu canggih. Bukan dibuat oleh Musa ya, yang hanya tahu tentang ilmunya Mesir. Ilmunya Mesir tidak setinggi yang bisa membuat Musa bisa menciptakan jenis-jenis pelayanan yang ada di dalam kitab Taurat. Tentu saja pelayanan-pelayanan itu didesain oleh Allah untuk mengarah kepada satu hal saja, yaitu tentang Yesus Kristus. Ingat ya, jadi semua pelayanan di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Taurat, itu mengarah kepada Yesus yang nanti akan melayani di tanah perjanjian selama 3,5 tahun. Nah, kata pelayanan ada hubungannya dengan pelayan. Kalau banyak pelayanan, tidak banyak pelayan, maka tidak baik. Seperti zaman sekarang, Yesus berkata, pelayanan-pelayanan banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena pelayanan tidak mungkin dilakukan oleh 1 orang, 2 orang, 3 orang. Apalagi gerejanya besar, pelayanannya hanya 1-2 orang. Itu tidak ideal, tidak alkitabiah. Paham ya? Nah, Yesus sendiri waktu dia melayani ada 12 rasul, ada 70 murid. Nah, kalau kita lihat ya, susunan dari kitab Taurat yang banyak menyangkut tentang pelayanan itu kitab Imamat. Nah, setelah kitab Imamat, kitab apa namanya? Bilangan. Kenapa disebut bilangan? Numbers. Apa yang dibilang? Bukan bilangnya duit. Bukan lihat rekeningnya berapa saldonya. Tapi yang dibilang pada intinya di pasal yang ketiga. Ingat ya, bilangan pasal 3 itu dihitung putra-putra sulung Lewi yang bisa melayani. Putra-putra sulung Lewi. Kemudian dihitung juga putra-putra sulung dari seluruh orang Israel yang usianya 1 bulan dan yang lebih besar untuk dibandingkan. Nah, kalau jumlah orang Israel putra-putra sulungnya lebih banyak daripada orang Lewi, berarti harus bagaimana? Orang Lewi bekerja lebih keras, bukan? Betul nggak? Ya kan? Harus bekerja lebih keras karena orang Israel yang mau dilayani jumlahnya lebih banyak daripada orang-orang Lewi. Maka orang Israel ya yang jumlahnya lebih banyak daripada orang Lewi harus membayar ya 5 shikal. Makanya pelayanan dengan pelayan itu tetap harus disinkronkan. Gak mungkin misalnya gereja kita nanti diberkati Tuhan menjadi 1.000 anggota, kemudian pelayannya hanya 1-2 orang. Fatal. Tidak akan dapat dilayani. Mengerti? Itu abuse ya of power dalam gereja. Nah, kalau kita lihat kata pelayanan dan pelayan itu dikatakan dalam kitab Bilangan, sangat menarik, dalam pasal 16 ya. Ayat yang ke-9. Mari kita baca, ada 2 kata yang dipakai di dalam perjanjian lama. 16:9. Belum cukupkah untuk kamu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepadanya? Ini berbicara tentang orang-orang Lewi. Supaya kamu melakukan pekerjaan, kata pekerjaan di sini adalah pelayanan pada kemah suci Tuhan dan bertugas untuk umat itu untuk melayani mereka. Jadi di sini ada 2 kata yang di dalam bahasa Ibraninya. Yang pertama adalah kita dapatkan kata abdi, abdiel, melayani Allah. Yang kedua katanya adalah syarat, ya, 2 kata dipakai di kitab Bilangan 16 ayat 9. Nah, kedua kata ini, kata abdi atau aboda dan kata syarat, itu jumlahnya dipakai tidak kurang dari 250 kali di perjanjian lama. Lama? Banyak ya?
250 kali. Baik syarat maupun abodah atau abdi. Nah, sedangkan kalau kita melihat di Perjanjian Baru, kata melayani itu kebanyakan diwakili oleh satu kata bahasa Yunani, yaitu diakoneo. Itu kata kerjanya, aku selalu melayani, atau diakonia. Sehingga ada dinamakan, pejabatnya dinamakan diaken. Ya, diaken itu bisa melayani meja, tapi juga diaken kalau kita lihat yang terjadi dengan Stefanus dan juga Filipus, mereka menyampaikan firman, mengabarkan Injil, bahkan sebagai asisten dari para rasul, mereka diberi kemampuan untuk melakukan mujizat-mujizat. Diaken, diakonia. Kapan itu pelayanan? Seperti malaikat, tugas malaikat-malaikat di surga itu untuk melayani. Kenapa melayani? Karena kalau kita pergi ke restoran, tidak mungkin kita pergi ke dapur mengambil makanannya. Kita hanya pesan makanan, kemudian kita duduk diam, ada pelayan-pelayan yang datang melayani kita, mengantar makanan sehingga kita bisa makan. Itulah diakonia, diaken. Dan di gereja yang pernah saya layani, itu biasanya jumlah diaken itu ditentukan oleh jumlah keluarga yang ada. Ya, ada berapa keluarga, baru nanti ditentukan berapa jumlah diakennya. Tidak mungkin kalau keluarganya ada 500 keluarga, diakennya hanya 2-3 orang. Pasti tidak bisa dilayani. Paham ya? Nah, kemudian kalau kita lihat di dalam Perjanjian Baru juga sama yang terjadi dengan siapa? Matius. Satu-satunya rasul yang disebut sukunya. Suku apa? Petrus, kita nggak tahu suku Petrus apa. Yohanes sukunya apa kita nggak tahu. Paulus memang dia memperkenalkan diri dari suku Benyamin. Walaupun sukunya kecil, Tuhan bisa memakai suku yang kecil untuk melayani seperti Rasul Paulus. Matius disebut sukunya suku Lewi, putra Alfius. Kenapa? Karena Yesus mengembalikan suku Lewi yang tadi harus melayani kemah suci, tapi dia menyimpang menjadi yang namanya pemungut cukai. Ya, tidak sembarangan Yesus memanggil dia kembali, sehingga dia diberi tugas untuk menulis Injil yang pertama. Matius yang pertama, kedua Markus, ketiga Lukas, keempat Yohanes. Itu aturannya. Nah, kalau kita lihat pelayanan itu harus dilakukan dengan talenta dari Tuhan. Ya, di dalam Perjanjian Baru begitu banyak jenis pelayanan. Gereja sudah sering dikatakan ada 3 kategori kegiatan gereja yang tidak boleh kita lupa. Yang pertama adalah bersaksi, marturia. Yang kedua koinonia, bersekutu. Seperti sekarang kita berkebaktian itu bersekutu. Yang ketiga, diakonia. Nah, kata diakonia itu masuk dalam 1 dari 7 talenta yang ada di dalam Roma 12. Masih ingat kata kelansam? Kalau kamu ditanya, ada berapa macam pelayanan di gereja? Sifat-sifatnya tadi ada 25. Kemudian ada berapa banyak talenta yang harus dimiliki supaya kita bisa melayani Tuhan? Kelansam itu sudah 7. Jangan bosan-bosan menghafalnya supaya gereja kita bisa dilayani dengan talenta-talenta, karunia-karunia yang ada. Yang pertama, khotbah. Khotbah itu nggak gampang. Ada orang dia bisa menulis dengan bagus, tapi dia tidak bisa menyampaikannya dengan baik. Ada orang yang kita lihat waktu dia datang di sekolah Alkitab, dia tidak bisa berkhotbah. Tapi setelah dia belajar, dia berlatih, lama-lama Roh Kudus memimpin dia bisa menyampaikan Tuhan dengan lebih baik, lebih baik, lebih baik. Karena karunia khotbah itu ataupun memberikan penjelasan tentang nubuatan itu dicantumkan bukan hanya di 1 Korintus 12, tapi juga di Roma 12. Satu-satunya talenta yang ada di 2 tempat, baik Roma 12, 1 Korintus 12. Nah, sangat menarik
kata pelayanan juga masuk di dalam kitab 1 Petrus. Kita lihat ya, diakennya. 1 Petrus 4, Efesus 4 juga tentang karunia kepada gereja. Ya, 1 Petrus 4 ayat 11. Jika ada orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Nah ini ya, jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan dan kekuasaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi pelayanan itu untuk memuliakan Tuhan. Artinya tugas-tugas Tuhan berikan kepada kita, kita kerjakan dengan kekuatan dari Tuhan. Jadi waktu selesai tugas itu, namanya Tuhan yang dimuliakan, bukan namanya kita. Ya, jangan ada orang melayani untuk dipuji. Jadi tidak untuk dipuji, pelayanan itu untuk semua orang yang melayani dan dilayani sama-sama bisa mengatakan, puji Tuhan. Puji apa? Ya, kalau kamu sudah melaksanakan tugas, puji Tuhan. Kemudian kalau kita lihat setelah khotbah, nah, yang kedua apa? Urutannya, kelansam. Diakonia. Jadi kalau kita datang ke gereja, jangan hanya kita mau dilayani, tapi kita belajar melayani. Ya, diakonia. Jadi pada zaman para rasul, banyak janda-janda dari kalangan kaum yang berbahasa Yunani tidak dilayani dengan baik. Maka dipilih 7 pelayan, 7 diaken yang melayani, sehingga para janda yang tidak bisa bahasa Ibrani bisa mendapatkan makanan mereka. Itu tugas dari para diaken ya, melayani dalam hal-hal yang bersifat fisik, ya, baik transportasi, pemeliharaan gereja, dan seterusnya, admin dan keuangan. Ya, sehingga para pelayan firman itu nggak usah lagi terjun di situ untuk melayani, ya, sehingga banyak waktu ya dari Tuhan untuk para pelayan yang full time bisa berdoa, belajar firman, dan melayani dalam bidang firman Tuhan. Nah, pelayanan di gereja kalau kita kategorikan ya, ada 3 P yang saya pelajari dari guru di FEBC. P yang pertama apa? Preaching, berkhotbah. Paham ya? Yang kedua adalah people. Jadi ada orang perlu dilayani. Nah, kemarin saya tinggal di rumah Diaken Milton. Mereka masih bersaksi bagaimana Dr. To itu pelayanannya begitu people center. Ya, begitu mamaknya Diaken Milton pernah satu kali di camp itu terbakar oleh api waktu mau mengambil makanan yang banyak lalat, dipasang lilin. Dia mengatakan ya, secara rutin Dr. To mengunjungi rumahnya, membesuk ya, yaitu mamaknya Diaken Milton. Waktu dia ikut camp, mamaknya Milton itu belum begitu beriman, baru pertama-tama ikut camp. Jadi kalau kita ya bisa dekat dengan orang, ya, namanya itu ya, orang yang bisa bergaul, itu banyak bisa membantu ya pelayanan dari gereja. Ya, jadi yang kedua bukan hanya preaching, adalah people skill. Makanya kalau kita cari orang, jangan sampai hanya perlu saja baru kita WA dia. Paham? Jadi perlu nggak perlu kita WA juga. Ya, orang yang pernah membantu kita, ya kita tanya apa kabar dan sebagainya. Jangan sampai kita perlu bantuan aja, dia kirim WA, ada nggak ini, ada nggak itu, saya minta bantuan. Itu nggak baik. Yang terakhir, bukan hanya preaching, people. Yang ketiga, P-nya apa? Paper. Dalam gereja perlu apa? Pelayanan administrasi. Nah, kita berdoa ya, karena gereja kita bukan hanya pelayanan gereja, juga di sekolah, ya kita doakan pelayanan secara ya, paper itu bisa baik. Nah, kalau kita lihat karunia khotbah, karunia melayani, ditambah lagi A, mengajar. Kemudian setelah itu ada nasihat firman Tuhan. Kemudian ada sumbang, kemudian ada atur sebagai kepemimpinan, dan juga murah jantung.
Itu 7 yang ada di 1 Korintus 12 dan di mana? Roma 12. Sedangkan di 1 Korintus 12 ada juga ya yang masih sampai sekarang ada 5. Tapi yang sudah ditarik seringkali dikatakan ada 3. Yang sudah ditarik oleh Tuhan karena para rasul sudah mati, kemudian firman Tuhan ya sudah selesai ditulis, dan juga Injil sudah diberitakan ke seluruh dunia. 3 ini tidak diperlukan lagi. Masih ingat? 1, sembuhkan orang sakit. 2, lakukan mujizat, sudah tidak ada lagi karunia itu. Yang ketiga, bahasa asing tanpa perlu belajar, tidak ada lagi. Tapi yang masih ada, apa itu? Semuanya ada kaitan dengan firman, hikmat, tahu. Yang ketiga, iman, bedakan roh. Dan yang kelima adalah terjemahkan bahasa asing. Ya, supaya kita bisa belajar menyampaikan Injil kepada orang yang belum percaya. Jadi melayani itu jangan lupa, banyak sekali pelayanan, tapi harus dilakukan dengan 12 talenta yang tadi disebut. Nah sekarang kalau kita lihat dalam ayat yang kita baca tadi, sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia. Ya, kata mulia itu kata yang berkaitan dengan sifat Allah. Ya, mulia, indah, suci. Kalau kita ditanya apa tuh mulia? Mulia itu indah. Mulia itu apa? Suci. Betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak ada artinya. Jadi begini ya, kita sekarang melayani, pelayanan itu kecil. Sangat-sangat kecil. Ya, kamu ada di sudut kamu, saya ada di sudut saya. You are in your corner, I am in the corner. Masing-masing harus bekerja. Kalau kamu nggak melayani, pasti terbengkalai. Kalau saya nggak melayani, juga terbengkalai. Semua anak-anak Tuhan harus bisa melayani. Rumah ya, kalau semua anaknya rajin melayani, rumah itu akan bersih. Semua pegang sapu, semua pegang pel, semua cuci piring, semua cuci pakaian. Ya, jangan sampai ada yang, oh saya nggak mau cuci pakaian, saya tugasnya yang apa? Yang bersifat intelek saja, nggak bisa. Ya, semua harus turun tangan untuk melayani. Seperti di IBBC, siapapun kamu kalau datang di situ diberi tugas. Kamu tahu tugas saya apa? Bersihkan toilet di Biola House. Ya, saya tidak pernah bayangkan saya punya tugas membersihkan toilet. Ya kan? Sejak saya kerja sampai saya selesai kerja, nggak pernah saya punya tugas membersihkan toilet. Ya, jadi hamba Tuhan tuh semuanya bisa, semuanya mau. Ya, jangan bilang, oh saya sudah hamba Tuhan. Tugas itu bukan tugasnya saya. Nggak bisa. Yesus kamu lihat kan, waktu muridnya tak mau mencuci kaki, dia bagaimana? Dia dengan proaktif mencuci kaki semua muridnya. Karena harus dilakukan. Tidak ada yang mau, dia yang memulai sebagai contoh. Nah, sekarang kita lihat ya, melayani Tuhan pasti ada upahnya. Seperti Tuhan mengatakan, kalau kamu memberikan secangkir air saja kepada orang yang percaya, kelihatannya sepele kan? Tapi Tuhan tidak pernah lupa untuk mengingat apa yang baik yang kita lakukan. Ya, seperti seorang wanita sebelum Yesus disalib, Yesus harus diurapi dengan minyak. Dan wanita itu namanya Maria. Dia mengambil minyak yang mahal, dia tuangkan ke atas kepala Yesus, minyak itu leleh ke bawah, dan harganya dikatakan 300 dinar. 300 dinar itu upah dari 10 bulan gaji. Kalau UMR sekarang itu 3 juta di Kalimantan, 10 bulan itu 30 juta. Dituangkan kepada tubuh Yesus, dan Yesus bilang ini perlu. Kenapa? Untuk persiapan Yesus disalib. Nah, kalau kita lihat ya, pelayanan seperti itu sudah sengaja Yesus desain dan bisa dilakukan oleh seorang yang bernama Maria. Dan Yesus mengatakan perbuatan Maria ini harus disebut dimanapun Injil ya diberitakan di seluruh dunia. Nah, sekarang kita melihat ya,
Sebab jika pelayanan yang seperti dilakukan Musa itu diikuti dengan kemuliaan. Kalau kita lihat perjanjian lama, waktu Musa turun dari Gunung Sinai, betul-betul wajahnya bersinar ya. Dan dia menutupi mukanya supaya nggak kelihatan ya cahayanya. Betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai dengan kemuliaan. Mengapa pelayanan perjanjian baru itu lebih mulia daripada perjanjian lama? Saya sudah tulis di situ ada 7 hal. Yang pertama, ayat yang sangat terkenal di dalam 2 Korintus 3 ayat 3. Ya, 2 Korintus 3:3. Jadi pelayanan itu bukan hanya preaching, tapi preaching kepada people, ya, kepada orang-orang, sehingga orang-orang yang mendengarkan ya firman Tuhan, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis dengan tinta, ya, bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu atau tablet-tablet batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam jantungnya manusia. Yang pertama ya, bahwa firman itu harus ada di dalam lubuk jantung kita. Makanya ya sudah pernah dijelaskan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan seluruh ya lubuk jantungmu. Ya, di sini ya lubuk jantung, bukan hati yang di sini ya. Bahasa Indonesia menyebutnya hati, tapi sebenarnya adalah lubuk jantung. Ya. Kalau kita lihat ini gambarnya kan, ini center, heart. Ya. Jadi orang Indonesia kadang-kadang dia mengatakan hati, tapi gambarnya jantung. Ya, one heart itu Astra, ya, one heart Honda motor. Tapi dia bukan ya bilangnya satu jantung tapi satu hati. Ini hati itu sebenarnya liver. Jadi di sini ya. Kenapa jantung? Ya, jantung itu satu-satunya organ tubuh yang bisa kita deteksi. Jantung itu identik dengan ini, otaknya kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap lubuk jantungmu, dengan segenap jiwamu. Jiwa juga dihubungkan dengan nafas. Ya, Tuhan tuh sangat bijaksana. Dia mengatakan jantung kita ada detaknya, nafas kita juga ada tarikannya. Ya, dengan segenap jantungmu, dengan segenap jiwamu, jiwa itu nafas, nefes. Kemudian dengan segenap otot, ya otakmu baru ototmu. Ya, 3 hal ini kita lihat ya. Ada 4 hal ya, dari lubuk jantung, paru-paru, kemudian otak dan otot. Nah sekarang lubuk jantung, apa yang ada di dalam lubuk jantung? Ini yang bisa dibuat ya menjadi terbalik-balik. Dalam jantung manusia, sesuai dengan studi kata ya di perjanjian lama ya, lebab ya, bukan saya yang ciptakan ya. Lebab ada 3 hal. Yang pertama rasio, rasio ya. Jadi jangan sampai rasio itu berada di bawah. Rasio harus menjadi leader. Ya, orang yang rasional. Misalnya kamu ya cari orang yang nggak rasional. Nah, rasio itu asalnya dari Allah ya. Yang pertama harus rasional. Yang kedua setelah rasio apa? Dalam lubuk jantung. Kamu sudah punya rasio, punya pengetahuan, punya intelektualitas. Yang kedua harus rela. Harus apa? Rela. Jadi rasio itu mengajarkan kita hal-hal yang baik, menghindari hal yang jahat. Kita rela melaksanakan hal-hal yang baik. Itu namanya rela, tekad. Yang ketiga, lubuk jantung itu adalah tempat di mana bisa ketahuan rasanya. Betul nggak? Kalau orang takut gimana detaknya? Kalau orang biasa, tenang, berapa denyut jantung? Berapa? Penting loh, 60 denyut per menit. Makanya musik klasik, itu musik yang cocok dengan lubuk jantung kita, itu 60 denyut per menit. Jadi kalau kamu dengar musik-musik yang hingar-bingar, rock itu malah merusak kesehatan kamu. Ya pernah di Amerika dibuat riset ya, Apple ya, diperdengarkan musik klasik yang 60 beat per menit. Wah, Apple-nya subur. Kemudian didengarkan itu lagu-lagu rock, wah Apple-nya kacau. Ingat ya, kalau dengar lagu harus dengar lagu yang gimana? Bukan yang tidak karu-karuan, tapi musik klasik yang nanti ya menjadi musik gereja. Musik apa? Him. Ya, jadi dalam jantung satu ada apa? Rasio.
Belajar terus, bisa belajar ekonomi, belajar matematika, belajar bisnis, dan seterusnya. Pertama, belajar firman Tuhan. Yang kedua, rela melakukan apa yang kita pelajari. Yang ketiga, rasa. Apa? Rasa. Ya, ada rasio, ada rela, ada rasa. Jadi pelayanan itu ditulis dalam lubuk jantung kita oleh Roh Kudus, bukan dalam 2 tablet ya, oleh jari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa lebih mulia? Karena pelayanan disebut perjanjian baru, sedangkan di perjanjian lama pelayanan Musa itu darahnya binatang, disembelih. Nah, orang Indonesia menyembelih korban 1 tahun sekali. Dipilih sapi yang paling besar. Kamu tahu nggak di Alkitab, orang Israel diperintahkan menyembelih anak domba setiap hari harus 2 ekor. Korban pagi, korban petang. Dari kapan? Dari sejak mereka keluar dari Mesir, sampai mereka berhasil membuat kemah tabernakel, sampai ke Bait Allah diruntuhkan, tidak ada lagi korban selama 70 tahun. Lanjut lagi setelah ada Bait Allah, lanjut sampai 70 tahun setelah Masehi ada korban. Kamu hitung berapa anak domba yang disembelih hari per hari. Hitung sendiri ya. Darah anak domba yang disembelih. Makanya Yohanes Pembaptis begitu ketemu Yesus, dia memperkenalkan begitu banyak gelar Yesus, hanya satu. Lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa seluruh dunia. Makanya yang pertama jumpa dengan Yesus itulah gembala. Gembala itu sudah sering dijelaskan, bukan gembala yang komersial. Mereka adalah gembala-gembala yang menyerahkan anak-anak domba Allah melalui pintu gerbang anak domba untuk disembelih di Bait Allah. Itu makanya privilege mereka. Ya, bukan karena mereka miskin, tapi mereka kerjanya mengantarkan anak domba untuk disembelih. Ya, perjanjian lama darah anak-anak domba dan darah binatang. Perjanjian baru darah siapa? Darah anak domba Allah yang menetes dari atas bukit Kalvari. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, perjanjian lama mendatangkan kematian. Jadi kalau orang hanya percaya perjanjian lama, dia pasti masuk neraka loh, kalau dia tidak percaya perjanjian baru. Makanya Yesus ya bertemu dengan tokoh yang sangat mengerti perjanjian lama, namanya Nikodemus. Nikodemus itu menurut sejarah gereja orang yang paling pintar di Yerusalem, orang yang paling kaya. Dia bertemu dengan Yesus dan Yesus mengatakan kepada dia, kamu harus dilahirkan kembali. Makanya kepada dia diberikan Yohanes 3:16. Ya, jadi pelayanan perjanjian lama itu membawa kepada kematian. Kalau kamu baca perjanjian lama, Kejadian pasal 50, itu kata yang dalam bahasa KJV itu coffin, peti mati. Kata apa? Coffin, peti mati. Kalau kamu baca kitab terakhir, perjanjian lama, ya bahasa Inggris, Indonesia, Mandarin, itu adalah kutuk. Jadi kalau hanya percaya perjanjian lama, kita tidak bisa diselamatkan. Nah makanya di dalam kitab Yeremia 31:31 Tuhan memberikan kita yang namanya perjanjian baru. Ya, ini. He kaine diateke. He kaine itu baru. Baru bukan karena waktu, tapi baru karena mutu. Ada 2 kata baru ya. Ada kata neo dan kata kaine. Diateke adalah perjanjian dalam bahasa Yunani. Bahasa Inggrisnya itu covenant. Ya, bahasa Ibraninya adalah berit, ya ingat baik-baik ya. Jadi perjanjian lama dengan darahnya binatang yang tidak bisa menghapus dosa, perjanjian baru dengan darahnya Yesus. Ya, coba kita buka Matius 28. Matius 28 ayatnya pasalnya 26. Dalam perjamuan kudus ayat ini sering kita baca bersama-sama. Matius Markus sama isinya. Matius 26 ya ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian. Ya, di sini perjanjian baru yang ditumpahkan untuk banyak orang untuk pengampunan dosa. Jelas ya, dosa itu hanya bisa dihapus dengan darahnya Yesus. Yang keempat,
ya kalau kita lihat ya, pelayanan perjanjian baru ya, itu yang ketiga ya, membawa hidup kekal, sedangkan perjanjian ya yang perjanjian lama membawa kematian ya dalam ayat yang ke-9. Yang keempat, perjanjian baru pelayanannya itu mulia abadi. Ya, kita bersyukur yayasan gereja kita namanya Yayasan Kalvari Mulia Abadi ya. Kalvari Mulia Abadi. Karena waktu memberi nama Yayasan Kalvari itu sudah banyak ya, tidak boleh dengan huruf C. Harus bahasa Indonesia dengan huruf K. Tidak boleh dengan Y tapi dengan I. Nah, itu peraturan dari Menkumham. Tapi karena sudah banyak yang namanya Yayasan Kalvari, Kalvari Batam juga kan Yayasan Kalvari, maka dicari apa sih kata yang padan? Mulia abadi. Mulia abadi. Mulianya tidak pernah pudar. Apa tuh mulia? Indah dan kudus, suci ya. Nah, kemudian yang membawa kematian, nah itu mulianya sementara. Bisa pudar. Apa itu pudar? Bisa usang. Contohnya, ya, kita beli gadget. Kenapa ada screen protector? Supaya screen protectornya pudar, dalamnya tidak rusak. Ya kan? Makanya kalau kamu pergi ke toko jam yang mahal kan, jam yang begini ini dibungkus dengan plastik. Dibungkus apa? Kenapa? Supaya orang nggak nyentuh-nyentuh, jamnya jadi lecet. Ya bisa pudar, bisa rusak. Berapapun mahal jamnya, berapapun mahal perhiasannya, satu saat kegores jadi jelek. Itu di dunia ini. Tapi nanti ya, kemuliaan yang akan kita terima dalam tubuh mulia tidak pernah akan pudar. Ya. Itu perbandingannya. Ya. Musa itu pudar, tapi kemuliaan ya, dari Yesus, dan nanti kita akan terima tubuh mulia tidak akan pudar. Kemudian ada 3 hal yang terakhir yang ada hubungannya dengan pengabaran Injil. Kenapa mulia? Karena kita mengabarkan Injil, orang yang berdosa itu nanti percaya Yesus akan diberi tubuh mulia. Ini yang penting loh. Kalau kita bandingkan dengan perjanjian lama, yang pertama, orang Israel itu hanya ya roadmap-nya, geriknya hanya dari Israel ke Mesir balik lagi. Abraham kan dipanggil kan dari Haran kemana? Ke Israel, ke Mesir, balik lagi. Musa sama, ya. Yakub membawa keluarganya ke Mesir, balik lagi. Semua ada di mana? Timur Tengah dan Timur Jauh. Tempatnya terbatas sekali. Tetapi perjanjian baru, tempatnya apa? Go, pergilah kamu. Kalau pergi kan kemana? Ke barat, timur, utara, selatan. Makanya saya sudah katakan bagaimana mengecek pelayanan gereja itu baik enggak. Bukan hanya khotbahnya, Alkitab dia enggak. Tapi yang berkhotbah, apakah dia seperti Yesus? Jelajah seluruh Israel. Kita tidak boleh hanya menyampaikan firman Tuhan di 1 titik, 2 titik. Supaya kita bisa menyampaikan firman Tuhan di banyak titik, kesempatannya adalah mengabarkan Injil. Mengabarkan apa? Kemanapun kita pergi, kita berdoa Tuhan berikan kita kesempatan mengabarkan Injil. Nah, saya punya kesaksian sebelum saya pulang di Orchard Road. Ya. Sekarang MRT-nya ada piano, ada apa? Ya ada piano. Kemudian saya lihat ada seorang yang memainkan lagu. Lagunya lagu karismatik. Seperti rusa rindu akan sungai. Itu lagu yang dia mainkan. Kemudian saya rekam. Kemudian di samping itu ada duduk seorang tua. Dia datang ketemu saya. Dia kabarkan Yesus kepada saya loh. Orang tua, umurnya 87. Dia bilang dia sudah pensiun. Dia jadi guru. Dia memperkenalkan diri namanya bukan Ronald Wee. Dia sudah 87 pada saat dia pensiun umur 55. Jadi sudah 30 tahun lebih pensiun. Terus dia kabarkan Yesus sama saya. Dia bilang harus percaya Yesus dan ini dan sebagainya. Terus saya tanya, Bapak ke gereja mana? Itu yang buat saya kaget. Dia bilang saya gereja Roma Katolik. Nah, mulailah saya jelaskan sama dia ya, tentang Injilnya Yesus, bahwa hanya percaya Yesus bukan tradisi gereja maka diselamatkan. Kemudian yang setelah itu orang yang main piano ternyata itu orang Tiongkok. Orang mana? Tiongkok. Nah, saya perkenalkan dia dengan kartu KMT-nya
Kalvari Pandan. Saya bilang kalau kamu mau belajar doktrin Alkitab yang bagus, nah inilah. Terus saya jelaskan Injil kepada dia, saya jelaskan bagaimana dunia terkutuk, harus percaya Yesus dan sebagainya. Dia bahkan memberikan saya nomor WA-nya. Ya, itu orang dari Tiongkok yang dari Beijing sekarang sekolah di Singapura. Jadi pergilah kamu. Ya. Yang kedua, nah bukan hanya di mana? Timur jauh, Israel, Mesir, tapi kalau kita lihat Yesus bilang segala tempat. Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Kisah Rasul 1 ayat 8. Siapa yang pernah seperti itu? Rasul Paulus. Dia bukan sendirian loh Rasul Paulus. Dia bersama timnya. Bersama timnya. Jadi kalau kita melayani, kita berdoa Tuhan akan kirim lebih banyak orang yang bisa bersama-sama melayani. Yang berikutnya, segala bangsa, segala bahasa ibu. Ya, Kalimantan Barat ini ya begitu banyak suku Dayak yang belum kita jangkau loh. Yang paling berat ya pelayanan sekarang itu adalah mendirikan sekolah Alkitab. Ya, kita bersyukur waktu kita mulai ya sudah ada sekolah Alkitab yang sudah berlangsung ya melatih ya beberapa gelombang orang. Tapi setelah itu tidak lagi bisa berlangsung. Ya, sampai sekarang pun ya untuk mendirikan STT juga ya belum begitu lancar. Ya kalau Tuhan kehendaki ya kita akan mulai lagi dengan sekolah Alkitab tingkat SMA, SMK. Kita doakan itu. Karena untuk mendirikan sekolah Alkitab yang memberikan gelar itu syaratnya sangat berat. Tapi tanah yang tersisa itu pas untuk mendirikan STT. Karena mendirikan STT harus ada 5.000 meter persegi dan sisa lahan ya di belakang sekolah setelah SMP SMA jadi itu 6.000 meter persegi. Ya, bisa untuk membuat satu kampus. Ya saya sudah jelaskan kan, pengadilan itu harus ada 5.000 meter. Ya seperti di Kuburaya. Kalau Kuburaya mau pengadilan, ya pemerintah Kuburaya harus siapkan 5.000 meter persegi baru boleh ada pengadilan. Ya, waktu di Mempawah saya dikasih tahu ya. Pengadilan negeri Mempawah itu 5.000 meter persegi ya baru bisa didirikan satu pengadilan negeri ya tingkat kabupaten kota. Jadi yang pertama, pergilah ke segala tempat. Yang kedua, jadikanlah segala bangsa muridku. Ya, itu kalau dalam perjanjian lama hanya orang tertentu yang bisa percaya Yesus, sangat sedikit ya seperti Rahab. Ya, Rut bukan orang Yahudi, tapi di zaman gereja-gereja begitu banyak ya orang percaya Yesus. Bahkan Injil nanti disebarkan oleh orang bule seperti orang Inggris yang menyebarkan bahasa Inggris dan Injil dalam bahasa Inggris, sehingga Injil yang diberitakan dalam bahasa Inggris membuat ya bangsa Inggris bahasanya menjadi internasional. Ada hubungannya dengan pengabaran Injil. Yang terakhir, ya, bukan hanya satu, tempatnya lebih luas. Kedua, ya bangsanya lebih luas. Yang ketiga, kalau kita lihat ya, segala abad, segala zaman. Ya, sekarang itu zaman apa? Gen Z ya. Tuhan Yesus tetap menyertai. Ya, kalau zaman dulu hanya zaman para nabi, dan kalau kita lihat ya orang Yahudi sekarang tidak mau mereka disebut kitab sucinya itu perjanjian lama. Mereka marah loh, lama kan, usang. Tapi mereka bilang kitab suci mereka adalah Tanakh ya, Taurat, Nabiim dan Ketubim. Ya, Taurat itu kitab pengajaran Musa, 5 kitab, kitab para nabi dan kitab tulisan. Jadi kita sudah belajar hari ini pelayanan yang mulia, pelayanan yang membuat orang dibenarkan ataupun dikaiosune ya, dengan percaya Yesus. Kenapa disebut demikian? Yang pertama ditulis dalam lubuk jantung. Itu yang pertama ya, ingat ya. Terus yang kedua disebut perjanjian baru. Oke. Yang ketiga membawa kehidupan kekal. Artinya harus ada orang percaya Yesus. Ya, setiap gereja dan setiap masa. Setelah itu kalau kita lihat ya, dengan darahnya Yesus bukan dengan darah binatang. Kemudian 3 yang terakhir, segala tempat. Ya, Kalimantan kan banyak tempat nih. Kita berdoa, Tuhan berikan kesempatan kepada gerejamu untuk melayani. Ya. Makanya perlu anak muda yang mau sekolah Alkitab nanti bisa diutus.
Kemudian setelah itu segala bahasa, segala bangsa, yang terakhir segala zaman. Ya, bisa zaman sekarang dan zaman sampai Yesus datang kedua kali. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur bahwa kami diberkati kembali dengan firman-Mu, bahwa pelayanan perjanjian baru yang sudah dimulai oleh Tuhan Yesus dipercayakan kepada para rasul dan para anak-anak-Mu di akhir zaman ini. Tolonglah kami Bapa untuk dapat melayani Engkau seperti Tuhan Yesus sehingga nama-Mu dimuliakan. Kami sadar dalam pelayanan kami banyak kekurangan dan juga kami banyak melakukan kesalahan. Mohon ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Tuntunlah kami ya Bapa untuk masa mendatang lebih giat lagi untuk melayani Engkau di segala tempat dan juga ya, di segala bangsa, bahkan sampai segala zaman. Demikianlah doa kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur berdoa. Amin. Kita menyanyi memuji Tuhan. Pujian yang terakhir adalah nomor 240. 240 kita nyanyikan dengan berdiri, percaya dan patuh. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Ya yang menyinari jalanku, ku turut perintah-Nya, Ya tinggal dalamku, beserta umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya. Hanya percayalah, hilang awan gelap, bayang menyerang saat tampak wajah Tuhanku. Hilanglah bimbangku, lenyaplah mataku, percaya dan patuh padanya. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya. Hanya percayalah, tiada beban berat, tiada kesusahan, penderitaanku ya peduli. Hilanglah sedihku, lenyaplah hinaku, karena anugerahnya besarlah. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya. Hanya percayalah. Mari kita bersatu untuk menerima berkat dari Tuhan kita. Dan untuk Dia yang berkuasa menjaga kamu supaya jangan tersandung dan menempatkan kamu tanpa celah di hadapan kemuliaan-Nya dengan sukacita besar. Untuk satu-satunya Allah yang bijaksana, juru selamat kita, adalah kemuliaan dan keagungan, kekuasaan dan kekuatan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu.